Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita akan melakukan praktek kucing ya. Kebetulan di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Yang akan menjadi coach adalah Bapak Anang, kucinya Bapak Henry, dan saya sendiri sebagai observer ya. Sebelum memulai kegiatan kucing ini, saya akan bertanya-tanya kepada Pak Anang dulu, karena Pak Anang sebagai coach di sini ya. Ketika nanti praktek kucing, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan? Untuk rubrik penilaian nanti kita menggunakan 4 kriteria, yaitu yang pertama kurang nilainya, yang kedua cukup, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Bagaimana ini Pak Anang untuk rubrik penilaiannya? Untuk saya sebagai coach, untuk rubrik penilaiannya saya akan menggunakan tahapan tirta. Ya. Kemudian kompetensi kucing apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan kucing ini nanti, Pak? Untuk kompetensi kucing, yang pertama ada kesadaran penuh, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, terus menurut Pak Anang di sini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang pastinya memberikan pertanyaan berbobot, yang mana nanti kucing pada saat menjawab dapat berpikir terlebih dahulu langkah apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi yang lebih spesifik lagi sehingga dapat mengarahkan kucing itu untuk selalu menggali ide-idenya ya Pak. Terus kemudian ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini nanti apa Pak? Yang saya inginkan atau indikator tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh itu ya, mungkin ini dulu perbincangan kita sebelum melakukan kucing. Sekarang silahkan bisa praktek kucingnya segera dilaksanakan. Mungkin kucingnya bisa mulai bergabung di sini. Monggo, silahkan. Ya, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya ya? Iya Pak, ada yang mau saya ceritakan sama Bapak. Iya, ini kan anak-anak sudah pulang kan, berarti kita bisa ngobrol sekarang. Bapak sibuk nggak? Iya Pak. Kerjaan saya juga kebetulan sudah selesai. Terima kasih waktunya, Pak. Oke, santai saja ya. Enggak masalah. Sebenarnya apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Ini, Pak. Kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Terus kayaknya ada yang salah dalam proses itu. Oh, begitu. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah yang kemarin ada solusinya, Bapak. Jadi saya berharap Bapak bisa kasih saya masukan, usulan, ataupun saran. Gitu, Pak. Oke, emang permasalahannya bagaimana Pak? Sehingga sepertinya Bapak benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Oh itu loh Pak,
Kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya ngajar, dan kebetulan saat itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan media yang lain. Terus bagaimana respon pengawas? Nah, itu yang jadi masalahnya, Pak. Beliau menginginkan guru mengajar harus pakai buku teks. Oh, begitu. Kalau saya boleh tahu, mengapa Bapak mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Ya, saya kan sudah pakai PPT, Pak. Saya mengajar juga udah pakai proyektor. Alat peraga juga saya menyiapkan. Saya juga mengajar tetap mengacu pada kurikulum. Kenapa saya masih harus pakai buku teks? Iya. Bapak sudah jelaskan alasan itu sama pengawas. Sudah, Pak. Tapi Sudah. sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung nih. Kok kalau beliau ekspresinya langsung begitu, saya kan jadi merasa tidak begitu. Gimana ya? Menurut saya apa yang salah ya, Pak ya? Oke, menurut saya sebenarnya Bapak tidak bersalah. PPT kan rangkuman materi dari selain pakai buku teks juga. Tapi pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita. Sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai harus pakai buku teks untuk tetap sebagai acuan. Seperti itu pemikiran pengawasnya. Ya juga ya, Pak. Terus solusi apa yang Bapak pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga hal ini kepada sekolah, dan cepat atau lambat saya pasti juga alasan dipanggil kepala sekolah, saya harus siapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan saya tadi, Pak. Benar sih, Pak. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Bapak dalam hal ini. Ya, tidak hanya menelaah laporan dari satu pihak saja. Maksud saya juga begitu, Pak. Terus, apakah Bapak punya gambaran solusi lain? Sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah. Bagaimana ya? Apa saya harus meminta maaf pada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan? Nah, itu maksud saya, Pak. Bapak harus siapkan solusi alternatif pertama sekiranya alasan pertama tidak diterima. Dan bisa jadi malah memperuncing suasana. Iya, Pak. Tapi saya tetap akan pada rencana dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah, yang ada di antara saya dan pengawas atau Bapak Kepala Sekolah tidak terima, maka saya akan pakai cara yang kedua. Begitu saja ya, Pak. Tepat sekali, Pak. Sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan. Sehingga Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Ya, Pak. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya. Nah, sekarang kita susun komitmen nih ya. Kira-kira kapan Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Saya nunggu dipanggil kepala sekolah, Pak. Menurut saya sebaiknya Bapak tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah supaya ketidaknyamanan Bapak tidak berlarut-larut. Iya sih. Berarti baiknya saya menghadap kepala sekolah saja ya, Pak. Nggak usah nunggu dipanggil. Sebaiknya begitu, Pak Hendri. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah, menceritakan kronologi persoalan yang ada antara saya dan Bapak pengawas. Saya juga akan bercerita alasan saya tidak memakai
buku teks. Nanti kalau Bapak Kepala Sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah, artinya saya yang harus meminta maaf dan merubah gaya mengajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai satu kesalahan, mungkin saya memang salah. Jadi saya harus memperbaiki diri, Pak. Ya, betul sekali, Pak. Terkadang memang suatu yang menurut kita tepat belum tentu baik menurut ukuran orang lain. Bapak bijaksana sekali. Jadi, kapan Bapak akan menghadap kepala sekolah? Kapan ya menurut Bapak? Secepatnya, Pak, supaya Bapak segera tenang dan masalah terselesaikan. Iya, Pak, sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya, Pak Anang. Iya, Pak Andri, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Bapak kembali nyaman bekerja. Oke, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Iya, Pak. Sukses selalu untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek kucing yang sangat hebat, Pak Anang sama Pak Henry, hebat sekali Pak Anang sama Pak Henry ya. Di sini waktunya kita menganalisis ya Kak, catatan-catatan atau catatan-catatan yang saya dapatkan selama perbincangan Pak Anang sama Pak Henry ya. Di sini apa saja yang sudah dilakukan itu saat melakukan kucing yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan di sini sudah terlaksana dengan baik ya, dengan melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot di sini ya, sehingga Kuci atau Pak Henry dapat menyampaikan ide-idenya yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ini. Yang kedua, untuk catatan observasi, alhamdulillah semua alur tirta sudah dilakukan dengan runtun, dengan baik, mulai dari apa itu tujuannya, bagaimana identifikasinya, dan rencana aksinya yang luar biasa ya, Pak Henry. Di sini serta tanggung jawab dari rencana aksi itu sudah semuanya dimunculkan dan dilakukan sangat baik sekali. Terus menurut ini Pak Anang ya, menurut Pak Anang yang terakhir, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan ini berdasarkan hasil kucing antara Pak Anang dan Pak Henry ini? Kan ada yang mau dikembangkan lagi? Yang ingin dikembangkan memberi pertanyaan berbobot sehingga Kuci semakin dalam untuk menggali ide-idenya. Hebat Pak Anang ya. Mudah-mudahan pembicaraan untuk kucing hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu bahagia dalam menghadapi suatu permasalahan. Ya, mungkin pembicaraan ini dan observasi kali ini kita sudahi sampai di sini dulu ya, Pak. Terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.